Infinite scrolling adalah tren antarmuka pengguna yang muncul di banyak situs web. Ini memungkinkan pengguna untuk menggulir tanpa harus mengklik pagination dan menunggu halaman baru. Sebagai gantinya, yang harus dilakukan pengguna hanyalah menggulir ke bagian bawah halaman dan konten baru akan dimuat secara otomatis di halaman mereka. Ini tidak hanya memotong klik, tetapi juga memotong kebutuhan untuk memuat halaman baru. Cara baru dan efisien untuk menelusuri konten ini memiliki banyak keuntungan. Kali ini bareng aku Sarah akan kasih tahu kamu tips dan strategi memanfaatkan infinite scrolling dengan efisien. Tonton video ini sampai habis ya. Infinite scrolling adalah fitur yang umum digunakan dan fitur yang mungkin cukup kamu kenal. Jika kamu pernah menggunakan Facebook atau Twitter, maka akan familiar. Demikian pula, jika kamu pernah menggunakan pencarian gambar Google, maka kamu harus tahu apa yang sedang dimaksud. Infinite scrolling juga disebut sebagai pengguliran tanpa batas, item pada halaman hanya dimuat setelah pengguna menggulir ke bawah. Konten dimuat terus-menerus hingga kamu mencapai bagian bawah. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pagination atau bagi pengguna untuk mengklik ke halaman berikutnya. Ini dia beberapa tips atau strategi yang dapat kamu terapkan ketika ingin mengadopsi dan memanfaatkan fitur infinite scrolling dengan efisien. Yang pertama, gunakan tombol muat lebih banyak jika kamu memiliki catatan kaki. Infinite scrolling menghalangi akses pengguna ke footer halaman. Mencapai footer menjadi tantangan karena item terus dimuat saat pengguna mendekati bagian bawah halaman. Pengguna akan melihat footer selama 1 atau 2 detik sehingga kumpulan konten berikutnya dimuat dan mendorong footer keluar dari pandangan. Ini mencegah pengguna mencapai footer. Yang kedua, izinkan pengguna untuk menandai item tertentu. Salah satu kekurangan yang paling sering dari infinite scrolling adalah tidak mungkin untuk menandai item dari daftar item. Tindakan hasil bookmark sederhana atau simpan untuk nanti dari tambahkan ke favorit dapat menjadi alat yang sangat ampuh bagi pengguna kamu. Pinterest misalnya, menggunakan alat bookmark yang membantu pengguna menyimpan ide kreatif. Ketiga, biarkan bilah navigasi terlihat. Saat kamu menjaga bilah navigasi tetap terlihat, kamu menciptakan pengalaman navigasi yang lebih baik bagi pengguna. Hal ini dikarenakan jika bilah navigasi di luar jangkauan, pengguna harus menggulir ke belakang saat mereka berada jauh di bawah daftar. Keempat, tombol kembali membawa pengguna kembali ke tempat sebelumnya. Tantangan kegunaan lain dari infinite scrolling adalah masalah posisi gulir. Jika pengguna mengikuti tautan dari daftar dan kemudian mengklik tombol kembali, mereka berharap untuk kembali ke titik yang sama di halaman asli. Tetapi ketika posisi pengguna dalam daftar hasil tidak terlacak, tombol kembali browser umumnya akan mengatur ulang posisi gulir ke bagian atas halaman. Kelima, berikan umpan balik visual saat membuat konten baru. Saat konten baru dimuat, pengguna memerlukan tanda visual yang jelas bahwa situs sedang melakukan ini. Tetap beritahu pengguna dengan menggunakan indikator kemajuan untuk menunjukkan bahwa konten baru sedang dimuat dan akan segera muncul di halaman. Karena memuat konten baru adalah tindakan cepat, seharusnya tidak memakan waktu lebih lama dari beberapa detik. Kamu dapat menggunakan animasi berulang untuk menawarkan umpan balik bahwa sistem berfungsi. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu mengenai infinite scrolling ya Cloudizen. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di bawah. Berikan juga like dan subscribe YouTube ID Cloud Host biar kamu gak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.